Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Banyak. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita mengawali dengan doa dulu. Sebentar kita kelas untuk memimpin doa. Mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mr. Rul. Untuk itu kita akan memeriksa kira-kira terlebih dahulu. Sebelumnya saya mau tanya, apakah hari ini hadir semua? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hasta, Irwan. tanpa keterangan semua ya? Berarti selebihnya hadir semua ya? Untuk itu pada hari ini kita belajar tentang kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan satu lagu terlebih dahulu ya, biar jangan terlalu tegang-tegang. Bisa. Kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Saya minta untuk kita berdiri semua. Ada satu orang angkat. Ya. Silakan duduk kembali. Untuk itu saya mau tanya, apakah ada masih ingat materi kita minggu lalu? Siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Apa? Tentang apa? Bisa dilakukan hukum. Harap bisa menjelaskan sedikit. Atau saya tunjuk. Bisa dibuka bukunya. Bisa di kembali catatannya dulu.
pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sebelum itu saya mau tanya, apa ada yang apakah teman-teman mengetahui sedikit terkait dengan hak dan kewajiban? Ada yang bisa memberikan penjelasan? Pak, silakan. Hal itu suatu yang harus bisa kita terima. Kalau kewajiban itu sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, benar sekali. Hak itu adalah suatu yang kita terima, dan kewajiban itu suatu hal yang kita harus lakukan. Nah, contohnya ada yang bisa memberikan contoh di lingkungan sekolah apa saja? Orang yang memberikan contoh hak dan kewajiban di lingkungan sekolah itu sebagai peserta didik itu gimana? Haknya teman-teman sebagai pelajar gitu. Dan kewajibannya apa gitu? Silakan Mas. Haknya sebagai pelajar. Kita dalam mendapatkan pembelajaran dan mendapatkan fasilitas sekolah. Dan kewajiban kita adalah melaksanakan pekerjaan. Kita itu kelas dan sekolah mematuhi semua peraturan di sekolah. Ya, jadi hak itu suatu hal yang kita dapatkan dan kewajiban suatu hal yang kita lakukan seperti yang disampaikan oleh Mas. Nah, di sini saya ada satu gambar. Selain itu, tujuan pembelajaran kita hari ini itu menjelaskan makna dan hubungan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mengidentifikasi contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di lingkungan sekolah atau masyarakat. Yang ketiga, memahami hak dan kewajiban sebagai masyarakat global. Dari gambar ini, yang manakah contoh pelanggaran hak dan contoh pengingkaran kewajiban? Dari dua gambar ini, ada yang bisa dikatakan apa? Saya tunjuk saja ya dari dua. Coba. Dari dua gambar ini mana yang pelanggaran hak dan mana yang pengingkaran kewajiban? Mana pelanggaran haknya yang mana? Yang banyak itu yang pelanggaran hak yang mana? Yang pengingkaran kewajiban yang putih. Yang putih. Terus pengingkaran kewajiban yang mana? Kanan. Oke. Jadi yang gambar yang putih ini adalah salah satu contoh pelanggaran hak ya. Karena ini bully itu melanggar hak orang lain. Sedangkan yang ini adalah salah satu gambar pengingkaran kewajiban. Dari mana? Ini kan fasilitas negara yang mana kita sebagai warga negara harus menjaga. Tapi di gambar ini masyarakat atau warga negara merusak fasilitas negara itu sendiri. Kita akan masuk pada materi, yaitu hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan itu. Harus berjalan dengan sama-sama dan seimbang. Hak adalah suatu yang diterima oleh seseorang atau warga negara, dan kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan atau dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh teman-temannya tadi. Ada satu pecah konsep. Nah, di sini ada hak dan kewajiban. Itu yang dimana harus seimbang, serasi dan selaras. Hak dan kewajiban itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimana hak itu yang adalah suatu hal yang melekat pada diri kita sendiri, sedangkan kewajiban itu adalah suatu hal yang harus kita jalankan atau yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu saya mau tanya sedikit terkait hak dan kewajiban. Pasti di lingkungan keluarganya teman-teman itu dituntut untuk menjalankan suatu kewajiban. Nah, di kewajiban di lingkungan keluarga itu kewajiban apa saja? Di lingkungan keluarga teman-teman kewajibannya apa saja itu? Sebagai anak dari bapak-bapak kita atau ibu kita, kewajibannya apa? Di lingkungan keluarga apa? Apa?
membantu ya. Apalagi kalau haknya apa? Dapat uang saku. Kalau di sebelah sini haknya apa teman-teman yang keluarga? Haknya dari keluarga apa? Apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua, apa lagi? Kalau kewajibannya apa? Dari keluarga. Plaza, apa lagi? Apa lagi? Ya, jadi di lingkungan keluarga itu kita sebagai anak ya harus menaati segala aturan yang ada di lingkungan keluarga. Tentunya kita membersihkan rumah, menyapu, masak dan lain sebagainya. Itu kan salah satu bentuk untuk melaksanakan suatu hak dan kewajibannya kita. Untuk menjalankan kewajiban untuk selaras, seimbang dan selaras itu kita harus menghindari rasa egoisnya kita gitu. Egoisnya kita, rasa berkuasanya kita itu harus menghindari tadi. Jadi jika kita merasa bersikap egois, pasti kita mementingkan dirinya kita sendiri. Itu yang menjadi faktor utama pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ini ada faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Ada 4 di sini ya. Ada 4. Yaitu yang pertama sikap egois. Sikap egois itu mementingkan dirinya kita sendiri tanpa mementingkan orang lain. Bagaimana kita menghindari hal itu? Ya kita harus menghargai hak orang lain, menghargai sesama manusia. Yang kedua itu ada kurangnya kesadaran. Nah, ini yang sering terjadi, kurangnya kesadaran. Kita menuntut untuk mendapatkan haknya kita, tapi kita tidak menyadari bahwa kewajibannya kita itu tidak ada, gitu. Tidak berkontribusi di suatu tempat itu. Dan ketiga itu merasa eksklusif. Nah, merasa eksklusif ini seperti berkuasa, gitu, memiliki kekuasaan. Contohnya di kelas ini, pasti di kelas ini punya pemimpin, yaitu ketua kelas. Nah, jika ketua kelas itu merasa eksklusif atau merasa bahwa beliau yang berkuasa, pasti dia mengambil keputusan itu tanpa sepengetahuan teman-teman. Itu adalah hal faktor utama pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban. Yang keempat itu penyalahgunaan teknologi. Nah, penyalahgunaan teknologi ini yang sering terjadi, di mana tanpa kita menyadari informasi itu berasal dari mana, entah benar dan tidaknya, kita langsung menyebarkan hoax-hoax gitu. Misalnya, contohnya sudah teman-teman pasti melihat bahwa di media sosial sekarang kan banyak hoax-hoax gitu. Banyak, apalagi sekarang dengan canggihnya AI, pasti banyak hoax-hoax yang beredar di kalangan digital itu. Yang selanjutnya itu hak dan kewajiban sebagai masyarakat global. Seperti masa sekarang, era globalisasi, pasti kita mencari tahu atau harus memperjuangkan hak dan kewajibannya kita. Kenapa? Karena dengan maraknya perkembangan teknologi, haknya kita itu, kewajiban kita itu pelan-pelan akan mulai memudar. Karena kita dikuasai oleh teknologi. Karena bisa-bisanya berapa tahun yang akan datang, 5 tahun, 6 tahun yang akan datang, itu bisa saja kita dikuasai oleh teknologi. Nah, itu yang harus kita mencegah terlebih dahulu. Kita harus berusaha untuk kita yang menguasai teknologi, jangan teknologi yang menguasai dirinya kita. Itu yang paling penting. Selanjutnya, sebelum itu, apakah ada yang mau ditanyakan dari penjelasan singkat tadi terkait hak dan kewajiban? Jika tidak ada, kita akan bagi kelompok terdahulu. Kita akan memakai kelompok yang kemarin ya.
sudah dibagi kepada pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu. Nah, bisa kelompok 1 bisa angkat tangan terlebih dahulu. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5 di sini. Nah, di sini ada kasus di lembar pengerjaan kita di situ ada kasus. Nanti teman-teman analisis sesuai dengan petunjuknya. Di situ ada 3 petunjuk. Nanti bisa dipelajari dulu. Nah, sebelum mengerjakan itu, nanti teman-teman memahami kasusnya dulu. Nanti dianalisis, diringkas di kertas kecilnya. Nanti bisa disalin ke kertas manila yang kita sudah pesan kemarin. Begitu sampai di waktu untuk mengerjakan. Bisa duduk berhadapan. Kalau ada yang dibingungkan dari kasusnya bisa ditanyakan ya. Coba. Saya kasih waktu 5 menit untuk analisis. Sebelum kita mengerjakan. Kasih waktu 5 menit. Dikerjakan. Baca kasusnya sama beberapa pertanyaannya. Jadi langsung dikerjakan.
Bisa dicatat poin-poin analisisnya. Nanti bisa
Oke, bisa dilanjutkan. Sudah selesai semua analisisnya? Analisisnya sudah? Kalau sudah bisa disalin ke kertas Manila ya? Saya kasih waktu 10 menit untuk di kertas Manila. Hias di kertas Manila. Mulai dari sekarang ya.
Ayo, ayo, ayo. Ayo dilanjutkan. Disingkat aja ya hasil analisisnya. Disingkat-singkat aja. Waktunya 3 menit.
Yang lain bisa ayo waktunya. Ayo waktu. Yang lain. Waktu tinggal 3 menit. Dipercepat. 3 menit langsung presentasi. Tuh. Tiga menit langsung presentasi.
Genggam beda apa? Beres.
waktu. Ayo waktu tinggal 2 menit. Tinggal 2 menit presentasi. Tinggal 2 menit presentasi. Oke, waktunya habis. Waktunya selesai. Silakan duduk kembali seperti semula. Duduk kembali seperti semula. Nanti saya akan acak siapa yang presentasi. Ayo. Saya minta kelompok 1. Kelompok 1 bisa presentasikan hasil kelompok 3. Perhatikan, perhatian. Sebelum saya kasih kesempatan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya, nanti setiap kelompok akan wajib menilai hasil hasil kerja kelompoknya, sama bisa bertanya terkait kasih. Nanti dibacakan kasih. Saya harap teman-teman bisa dengar. Oke, bisa? Oke, saya kasih waktu kesempatan untuk presentasikan hasil diskusi kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan hasil kerja kelompok.
jelaskan apa yang dilanggar Pak Ian dan kewajiban apa yang diingkari Doni sebagai siswa dan memahami sosial. Hasil analisisnya Apa yang dia hasil analisisnya maksud ayo yang lain perhatikan. Menjaga nama baik orang lain. Hasil analisisnya Soal 3, solusi apa yang kelompok berikan agar hak dan kewajiban bisa seimbang? Doni meminta maaf atas keluarganya. Sekolah memberikan dominasi tentang etika bermedia sosial. sudah. Sudah Oke, sebelum kelompok menunggu presentasinya, silakan teman-teman menilai hasil karyanya. Bagus. Dari kelompok 3 bisa menilai hasil karyanya teman-teman. Kelompok 3 estetikanya ayo 9. 1 dari 10 9. Kelompok 5 1 dari 10 1 sampai 10 berapa? Ayo. Kelompok 2 ayo kelompok 2 1 sampai 10 berapa? 8,5. Oke, kelompok 4 9. Oke, berikan terus pada kelompok 1. Sekian dari kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak buat kelompok presentasinya hasil diskusinya. Selanjutnya saya minta kelompok 2 untuk presentasikan hasil diskusi. Ayo, yang lain dipastikan. Sistematika penilaiannya tetap sama. Nanti setiap kelompok yang menilai hasil kerjanya. Sampai silakan kelompok 2. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 2. Di sini kami akan presentasikan Kasus 2, di kantin sekolah, Ani dan kelompoknya selalu menggunakan satu meja besar. Meskipun mereka hanya berlima, saat jam istirahat, Doni dan 3 temannya datang terlambat dan tidak kebagian tempat duduk karena semua bangku sudah terisi, termasuk meja yang ditempati Ani. Ketika Doni meminta izin untuk berbagi tempat duduk, Ani menolaknya dengan alasan siapa juga
biar aman. Ani dan kelompoknya saat ini mengobrol tanpa mempedulikan Doni dan temannya yang terpaksa makan sambil berdiri. Tindakan Ani menunjukkan minimnya rasa menghargai dan menghormati hak Doni untuk mendapatkan kenyamanan. Jika anggota kelompok terhadap kasus tersebut dengan menjawab tanya sebagai berikut. Jelaskan apa yang seharusnya diterima oleh Doni dan teman-temannya jika di sekolah. Seharusnya Andi sedikit bergeser karena ukuran meja besar dan Doni dan teman-temannya mendapatkan tempat duduk di kantin. Jelaskan bagaimana sikap yang seharusnya diterapkan oleh Adi dan Sulsi dan kelompok agar konflik jika Adi menyisakan tempat untuk berbicara kepada sebagai pelajar memberikan dua solusi yang tahu menyelesaikan masalah tersebut, memberikan tempat atau memisahkan tempat itu baik mengelola kawasan dalam duduk di meja tersebut dan menawarkan tempat dan tata bicara yang baik dan sopan. Oke, sebelum ditutup, seperti biasa, saya minta setiap kelompok untuk kasih nilai 1 sampai 10. Dari kelompok 1 berapa? 9. Dari hasil 9 karena itu alasan. olahraganya itu Pak ada efek abstraknya sama template sama apa Kelompok 5 alasan juga. Alasan prinsipal. Oke, kelompok 3 hasil karya tulisan gimana? 1 sampai 10. 10 tak tuh, prinsipal itu 9. Kelompok 4 kelompok 4 8. Oke, terima kasih. Kelompok 2 sudah presentasikan diskusinya. Silakan ditutup. Oke, silakan kembali. Untuk presentasi selanjutnya kita melanjutkan minggu depan. Bisa dikerjakan. Ini kita minggu depan. Jadi apapun hasil analisisnya teman-teman, apapun hasil analisisnya teman-teman hari ini itu sangat luar biasa, apalagi dari 2 kasus tadi itu yang terjadi di lingkungan sekolah. Jadi saya harap dari 2 kasus yang disampaikan oleh kelompok 1 sama kelompok 2 tadi itu bisa menjadi gambaran bahwa di lingkungan sekolah itu sering sekali terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Untuk itu saya minta beberapa kelompok yang belum presentasi nanti dilanjutkan di minggu depan ya. Dari kasus tadi, jika kita melihat dari materi yang Bapak sampaikan tadi, bahwa hak dan kewajiban itu harus selaras dan seimbang di lingkungan manapun itu, misalnya di keluarga, sekolah, dan bermasyarakat. Nah, untuk selanjutnya kita akan kuis. Seperti minggu lalu, saya sudah kirim link kuisnya di Mas Rizky. Silakan bisa di-share di grup. Sudah. Bisa kita masuk sama-sama ya di kuisnya. Kuis
Andi jadi Andi. Mas ya. Ayo bisa langsung mulai sekarang. Ayo bisa langsung mulai. Kemana Pak ini? Diikuti yang anak kanan aja. Diikuti anak kanan. Sama namanya diganti dulu. Belum mulai. Ayo, ayo. Ya, mulai. Saya kasih waktu 3 menit. Untuk jalan. Ayo. Ada yang sudah selesai? Ayo. Waktu tinggal 2 menit. Ayo. Waktu. Salah tuh. Oke, sudah 3 orang yang menyelesaikan. Kayak aku sudah Pak. Yang 4. Berapa? Yang 4. Ayo. Oke, sudah semua ya?
Jadi pembelajaran kita hari ini terkait kasus pelanggaran hak dan penghilangan kewajiban. Kita sudah membahas materinya dan sudah membahas 11 kelompok dari hasil riset teman-teman. Jadi saya harap itu menjadi pedoman atau panduan teman-teman dalam berinteraksi sosial di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Saya harap apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita analisis hari ini, kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita bisa berkolaborasi, mendengarkan sikap egois kita dan lain sebagainya, supaya kita bisa bekerja sama dengan masyarakat dan keluarga dan lain sebagainya. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran, saya minta beberapa orang untuk menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran kita hari ini. Saya minta ke kelas, bagaimana pendapat kamu terkait pembelajaran kita hari ini? Terima kasih. Menambah pengetahuan. Dari teman-teman cewek ada menyampaikan pendapatnya terkait pembelajaran kita hari ini. Ya. Jadi baik, terima kasih atas masukannya dan sarannya dari teman-teman semua. Ini menjadi pelajaran baru buat saya juga untuk bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Itu kita akan mengakhiri pembelajaran karena kita mulai dengan doa tadi. Sarap kita juga mengakhiri dengan doa. Untuk itu saya minta saya sendiri saja yang pandu untuk doanya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai pulang. Selesai. Oke, baik, terima kasih pelajaran kita hari ini sampai di sini. Semangat untuk pelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.